Kebenaran, kebaikan, dan keindahan ini pilarnya. Untuk kebenaran kita butuh pengetahuan, untuk kebaikan kita butuh akhlak. Tidak cukup hanya pengetahuan tentang benar salah, kita juga harus punya akhlak. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita dalam suasana hujan. Saya tidak tahu, semoga teman-teman masih ingat bahwa hujan adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Cuma apakah kalimat ini ngefek apa enggak pada kita, saya enggak tahu. Pernah enggak teman-teman ketika tiba-tiba hujan turun, yang diingat jemuran apa doa ini mustajab? Mungkin yang diingat pertama jemurannya, bukan doanya. Oke, itu yang sering saya sebut sentuhan, jadi getaran. Kadang-kadang karena saking terlalu seringnya, apa saking sangat akrabnya, hal-hal semacam saya sebut tadi sudah getarannya semakin sedikit. Jadi tidak terlalu kelihatan penting lagi dalam hidup kita. Itu gunanya kita kadang-kadang harus menjelajah kemana-mana biar getaran itu hidup lagi. Oke, ya termasuk ngaji ini. Ngaji ini tidak usah dinilai terlalu luar biasa. Ngaji ini ya salah satu di antara sekian banyak media cari ilmu di Indonesia, apalagi di dunia. Ya, mungkin ada jutaan forum-forum ilmiah. Ya ini cuma salah satunya. Dan karena yang menjalankan manusia biasa, yo pasti banyak juga keliru-kelirunya, salah-salahnya. Makanya ndak harus kemerungsung kalau ada yang kritik. Kalau mungkin yang saya omongkan 1, 2, 3, 4, 5 ada yang keliru. Biasa saja wong. Yang memang ini manusia. Dan sangat manusiawi kalau ada salahnya. Apalagi kita episodenya sudah banyak. Saya tidak tahu sudah nyampe 170 berapa, apa 180-an. Biasanya terus mulai ada orang berharap punya ingin ini, ingin itu sehubungan dengan ngaji ini. Kalau dulu awal-awal ngaji, sing penting melaku. Sekarang orang mulai ini dong, itu dong. Ada yang minta tema, ada yang minta fasilitas, ada yang macam-macam. Tidak masalah, manusiawi juga. Tapi kalau nggak bisa dipenuhi semua, ya manusiawi juga. Jadi itu yang harus diingat dari ngaji ini. Dan yang penting sering saya bilang, yang penting ngaji aja. Entah di sini untuk ngantuk. Saya tidak tahu 2, 3, 4 minggu ini hawanya ngaji memang ngantuk. Tapi tidak apa-apa, itu berarti Allah sayang sama kita. Kita dikasih ngantuk. Bayangkan kalau manusia tidak punya rasa ngantuk. Kamu lagi enak-enaknya gini, tiba-tiba langsung tidur. Itu lebih mengagetkan lagi. Alhamdulillah kita masih bisa ngantuk.
Kamu lagi enak-enak naik motor, tiba-tiba tidur langsung ngorok. Itu kan lebih mengerikan lagi. Alhamdulillah kita ada ngantuknya. Kalau ada ngantuknya kan enak, kamu bisa liar-liar, minggir-minggir ke belakang, terus berbaring, lumayan. Kalau langsung ngantuk nanti tiba-tiba kamu jatuh di atas kopimu lah, luar biasa. Pekerjaan bagi takmir. Oke, bismillah ya. Kita mulai minggu kedua bulan ini masih di tema teologi pembebasan Islam. Rabu ini kita ketemu beliau kembali yang dulu pernah kita angkat waktu ngomong tentang Rausan Fikr. Saya lupa dalam tema apa saat itu. Seharusnya nanti Rausan Fikr itu satu skrup kecil, satu tema kecil dalam konsep besar kalau mau kita petakan teologi pembebasan Islamnya beliau Ali Syariati. Cuma karena sudah dibahas ya nanti kita loncati yang tentang Rausan Fikr. Kita awali di tema yang lebih elementer kemudian masuk ke teologi pembebasan dan orang-orang yang mampu mengimplementasikan teologi pembebasan Islam itulah nanti yang punya gelar Rausan Fikr. Mungkin Ali Syariati pakai istilah Rausan Fikr untuk membedakan dengan kalangan intelektual yang lain termasuk ulama. Karena kata-kata ulama konotasinya intelektual. Agak jauh dari gerakan-gerakan pembebasan sosial. Kalau Rausan Fikr ada konotasi ke sana. Makanya dipakailah istilah Rausan Fikr. Yang istilah itu dari Al-Quran sebenarnya. Ar-rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang mendalam dalam dunia ilmu. Dan saya tidak harus mengulangi lagi riwayat hidup beliau. Insya Allah hampir semua sudah kenal, paling tidak pernah dengar. Yo namanya Ali, ayahnya namanya Syariati. Makanya dikenal sebagai Ali Syariati. Nanti nama Syariati juga yang dipakai sebagai nama samaran ketika beliau berencana untuk tinggal di luar negeri karena merasa di dalam negeri terancam. Rencananya dia mau ke Amerika, mampir di Inggris dulu, ke Amerika nengok anaknya. Cuma sampai di Inggris kedahuluan orang-orang yang tidak suka sehingga beliau akhirnya meninggalnya di Inggris. Dikabarkan serangan jantung. Meskipun ya ada banyak yang bilang ya sebenarnya itu korbannya Shah saat itu di Iran karena memang beliau ini sangat vokal sejak umur 17-an tahun sudah bareng ayahnya mendirikan partai oposisi yang sering kritik pemerintah, terus dipenjara, terus keluar, terus dapat beasiswa ke Perancis. Di Perancis juga jadi aktivis, pulang dari Perancis dipenjara lagi, terus keluar, terus melakukan aktivitas mendirikan Husainiyah Irsyad dengan Murtado Mutahari dan kawan-kawan, terus dipenjara lagi. Terus berencana keluar negeri tadi, namun akhirnya meninggal di Inggris. Lahir 1933, meninggal 1977, berarti usianya muda, 44 tahun. Belum sempat nulis banyak, yang sempat beliau tulis 2, yang tentang haji sama saya lupa yang satunya. Kalau terjemahnya bahasa Indonesianya bukunya judulnya Padang Pasir. Yang terjemahan beberapa ada, tapi yang kita baca banyak bukunya di Indonesia itu hasil ceramah-ceramah beliau. Jadi itu sedikit pengantar. Kalau ingin kenal, baca sendiri bukunya. Biar
Kamu tidak menggantungkan dari ngaji ini nanti dapat informasi macam-macam. Ya enak kamu, aku yang capek. Kamu tinggal dengerin aja. Meskipun di ngaji ini ada banyak hal yang kita omongkan, jangan lupa budaya bacanya. Nggak boleh hilang. Karena nyawa peradaban itu ada di ilmu, dan hidupnya ilmu itu di budaya baca. Oke, bismillah. Yang ngantuk boleh, enggak apa-apa. Hujan-hujan gini memang ngantuk. Kalau boleh saya juga pengen ngantuk. Cuma saya enggak boleh ngantuk, kalau kalian boleh ngantuk. Pokoknya nanti kalau saya ngomongnya ngalor ngidul enggak jelas, itu tanda-tanda gejala ngantuk datang. Oke, bismillah. Diawali dari pandangannya Mutahari tentang manusia. Manusia itu ada 2 levelnya. Kita ambil dari yang simpel-simpel dulu. Ada level bashar, ada level insan. Makanya Nabi di Al-Quran kan ada ayat Kul innama ana basyarum mislukum. Bashar itu manusia level being. Jadi level apa adanya. Tidak positif, tidak negatif. Modal awalmu. Kamu oleh Allah dikasih tubuh, dikasih kepala, dikasih telinga, dikasih akal, dikasih... Itu manusia level bashar. Level being. Jadi begitu kamu lahir, dalam dirimu ada banyak sekali potensi. Ada akal, ada hati, ada emosi, ada roh, ada jasad, ada panca indera, kamu punya intuisi, punya imajinasi. Ini level basar. Nabi kayak kita di level ini. Yang dimiliki oleh Nabi sebagai manusia persis sama seperti yang kita miliki. Bedanya di level kedua, level insan. Jadi di level insan ini level becoming. Kalau bashar itu being, insan ini becoming. Jadi manusia level yang sudah mendaya gunakan semua potensinya. Ya untuk kebaikan pastinya. Jadi itu level insan. Kalau level basar itu modalnya, level insan itu implementasinya. Kita tidak ngapa-ngapain itu sudah manusia. Tapi level basar. Dan kita wujudkan potensi yang kita miliki, kita pilih sesuai yang kita inginkan, itu insan. Kadang-kadang pilihan kita benar, kadang-kadang pilihan kita keliru. Tapi itu menunjukkan kita insan, manusia, level becoming. Jadi tidak boleh orang sudahlah Pak, saya biarkan hidup saya mengalir saja. Nanti jalan sendiri, saya nggak usah milih apa-apa, nggak bisa. Karena kita insan. Kamu nggak milih itu pilihan loh. Kamu nggak ngapa-ngapain itu, ya itu ngapa-ngapainmu. Jadi jangan dikira nggak ngapa-ngapain itu nggak ngapa-ngapain. Susah ya. Kalau ditulis tidak ngapa-ngapain itu bukan tidak ngapa-ngapain. Tidak ngapa-ngapain itulah ngapain-ngapainmu. Jadi kenapa? Itu yang kamu pilih. Padahal kamu bisa ngapa-ngapain, bisa tidak ngapa-ngapain. Dan yang kamu pilih adalah untuk tidak ngapa-ngapain. Jadi itu insan. Cuma kualitas insannya jelek. Kalau Nabi kan kualitas insannya puncak, luar biasa. Jadi yang pertama itu, ada 2 level manusia.
Ada manusia level bashar, manusia level insan. Ini wadahnya dulu kita omongkan manusianya sebelum nanti melakukan gerakan sosial. Nah, untuk jadi insan kita harus belajar falsafah sejak dari penciptaannya Adam. Nah, tadi di level bashar itu kita punya dua variabel utama. Manusia itu diciptakan dari tanah, mintin, dari lumpur. Itu nanti aspek fisik kita. Cuma yang membuat kita istimewa bukan tanah itu, tapi wa nafakha fihi min ruhi. Ruhnya Allah yang ada dalam diri kita. Jadi pelajaran dari Nabi Adam yang pertama adalah kita dari tanah dan diberi roh ilahi. Nah, ada dua aspek dalam hidup kita, ada dua variabel. Di level bashar saya bilang tadi kita ini netral, tidak ngapa-ngapain. Begitu kita memanifestasikan potensi kita, nanti akan kelihatan gerakan kita itu progresif apa regresif. Progresif itu berarti kita bergerak menuju roh ilahi tadi. Ilaihi roji'un. Kalau regresif kebalikannya, kita menuju lumpur tadi. Kita jadi asfala safilin. Kalau bahasa Al-Qur'annya. Asfala safilin itu lebih rendah dari yang paling rendah. Kalau kita orientasinya ke tanah itu kan adanya di bawah. Jadi kita jadi insan itu boleh milih, tapi pilihan kita menentukan apakah kita nanti ahsanut takwim apa asfala safilin. Kalau gerakan kita progresif itu menuju Allah, berarti melakukan apapun, pilihan apapun yang kita buat dalam hidup kita, itu arahnya semakin dekat ke Allah, maka kita menuju makhluk terbaik. Ahsanut takwim. Kalau sebaliknya menjauh dari Allah menuju lumpur tadi, lempung tadi yang bahan bakar, yang bahan ciptaannya manusia, kita sedang mau menjadi asfala safilin. Itu filsafat pertama yang kita pelajari dari Adam. Makanya jasad ini kan sifatnya tanah, kotor. Kamu tidak mandi berapa hari kan kotor. Kalau tidak percaya ya kamu usap sendiri. Kalau nggak mandi berapa hari kan mesti banyak tanahnya. Itu menunjukkan bahwa kejasadan berubah-ubah sementara dan tidak abadi. Itu kalau kita regresif, menuju ke materi. Tapi kalau menuju ke Allah, progresif, kita akan menjadi makhluk terbaik. Itu rumus. Jadi ada bashar, ada insan. Cuma cara kita menjadi insan itu apakah progresif, apakah regresif. Kalau kita progresif, kita akan menuju ahsanut takwim. Kalau kita regresif, kita akan jadi asfala safilin. Nah, itu rumusnya. Saya tidak tahu kalian sudah bisa membaca dirimu sendiri apa belum. Gerakanmu selama ini itu progresif apa regresif. Kiblatnya materi apa kiblatnya Allah. Cara paling gampang muhasabah, ukurlah sehari-hari yang lebih sibuk, yang lebih sering menghuni kepalamu hal apa. Duit,
IP, ijazah, absen, apalagi? Apa motor baru, apa jodoh, apa... Itu nanti kelihatan berapa prosentasenya Allah, berapa prosentasenya materi. Kalau lebih banyak materinya, harus agak hati-hati, jangan-jangan kendaraan kita menuju mundur, regresif. Regres itu kan mundur. Kita mau jadi lempung lagi, jadi lumpur lagi. Tapi kalau Allahnya lebih banyak, loh saya kuliah itu ndak ijazahnya Pak nomor 1, ijazah cuma efeknya. IP cuma efeknya. Nomor 1 ilmunya. Kenapa ilmu? Ya karena Allah nyuruh saya nyari ilmu, simpelnya begitu. Itu bagusnya begitu. Cuma kan nanti kelihatan apakah ijazah dan nilai itu posisinya di pinggir apa di tengah, kamu sendiri yang ngerti kalau kamu jujur. Oke. Milih mana? Paham materi tapi nilainya jelek, atau tidak terlalu paham tapi nilainya bagus kalau kamu kuliah. Ya milih paham nilainya bagus, mesti ngono. Jawabannya aja cilik. Oke, ya semoga begitu. Paham ilmunya, tapi juga nilainya bagus. Di antara guru-guru saya, dosen-dosen saya dulu, ceritanya ada yang kuliah itu, kalau merasa dia belum menguasai ilmunya, dia secara sengaja waktu ujian tidak meluluskan dirinya. Jawabnya mungkin digawe ngawur, merasa ndak ini saya belum paham benar materi di perkuliahan ini, jadi jawabnya ngawur terus sehingga ndak lulus. Kalau sudah nggak lulus dia akan ngulang dan dia akan berusaha semoga besok bisa menguasai. Selama belum menguasai dia ndak pengen lulus dulu. Yang kayak gini sekarang ndak ada. Kamu mending ketemu dosennya minta nilai daripada ndak lulus-lulus. Tapi ada dulu yang semacam itu. Ya kalau kamu ndak lulus ya panjangnya memang ndak mungkin lulus. Tapi ada orang tertentu yang targetnya memang ilmu. Belum puas sama dosen itu. Nah, jadi besok kalau kamu ditanya, kok ngulang lagi mas? Saya belum puas Pak sama Bapak. Saya masih pengen ilmunya Bapak lagi gitu. Dosennya ben seneng. Oke. Itu falsafahnya Adam yang pertama. Falsafah ciptaan yang kedua adalah ketika Allah wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ini petunjuk bahwa biar kamu tidak salah pilih, biar gerakanmu tidak regresif tapi progresif, kuncinya ilmu. Adam dibekali oleh Allah dengan ilmu. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Yang itu tidak diberikan pada para malaikat. Sehingga ketika para malaikat komplain, Allah ngetes para malaikat, coba kamu jelaskan. Dan malaikat bilang, ya kalau tidak engkau ajarkan, ya kami tidak tahu. Terus menunjuk Adam. Adam ceritakan. Adam bisa cerita karena Adam sudah diceritain oleh Allah. Sudah wa'allama Adamal asma'a. Menurut saya ini dasarnya saya bolak-balik bilang ilmu itu dari Allah. Kalau Allah tidak ngajari, kalau Allah tidak ngasih, ya kita tidak dapat. Adam itu bisa cerita karena Allah memang sudah ngajari duluan. Malaikat yang tidak diajari tidak bisa. Nah, keunggulan Adam dengan asma, dengan ilmunya inilah yang membuat malaikat terus diperintahkan untuk bersujud. Jadi sujudnya para malaikat menunjukkan keunggulan makhluk yang namanya manusia. Itulah humanisme katanya Ali Syariati. Dan kuncinya ada di mana?
kuncinya ada di ilmu. Tadi, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nanti dalam filsafat ada aliran spiritual yang mencoba melacak al-asma, ilmu yang diwariskan dari Nabi Adam turun-temurun lewat sanad sampai ke para tokoh-tokoh tertentu. Beberapa kali saya sebutkan, termasuk Nabi Idris yang dikenal sebagai Hermes, termasuk Pitagoras, termasuk nanti ada silsilahnya, termasuk belakangan ingin dihidupkan lagi oleh Said Hussein Nasr dengan Saintia Sakranya. Atau hari ini sering dikenal sebagai perennialisme, kebenaran yang pasti, yang abadi. Yang itulah dulu al-asma'u kullaha. Katanya begitu. Tapi yang jelas pelajaran dari falsafah penciptaan Adam adalah bashar dan insan tadi, biar insannya ahsanut takwim, modalnya ilmu. Gerakannya progresif. Terus, maka perjalanan hidup manusia itu dari being menjadi becoming. Kamu sesuatu, kayak lagunya Syahrini itu, sesuatu kamu itu. Cuma jangan berhenti di sesuatu. Kamu harus berlanjut dengan menjadi. Kalau kamu tidak menjadi, ya macet. Tidak berkembang. Karena manusia punya tugas becoming. Lebih sempurna, ilaihi roji'un. Bergerak menuju kesempurnaan. Jadi dari being menjadi becoming. Modalnya apa? Kesadaran diri, kehendak bebas, dan kreativitas. Ini tiga-tiganya syaratnya sudah jelas, ilmu. Kesadaran diri itu kamu paham posisimu, peran sejarahmu, kondisi hakikat sosial individualmu. Itu menuntut kesadaran diri. Kamu butuh pengetahuan. Kemudian kehendak bebas juga kamu butuh pengetahuan. Karena kamu butuh tahu apa saja yang membelenggumu. Dan yang ketiga, kreativitas. Kreativitas itu kemampuan untuk mencipta, memproduksi, mengembangkan. Kalau tidak ada kreativitas, kamu tidak akan becoming, tidak akan lahir dirimu yang baru. Jadi butuh kesadaran diri, kehendak bebas, dan kreativitas. Dan itulah bekal sebenarnya yang harus kita miliki untuk becoming. Dengan 3 bekal inilah kita nanti jadi khalifah di muka bumi. Itulah tantangannya Allah pada kita. Jadi dari being menjadi becoming. Kita diundang oleh Allah untuk berubah dan mengubah. Jadi untuk jadi semakin baik dan membuat dunia ini semakin baik. Itu tugas kita. Caranya kenali dirimu, bebaskan dirimu, dan kreatiflah. Nah itu modal-modalnya. Jadi ilmu tadi berarti kita pakai sebagai bekal untuk berubah ke arah yang lebih baik. Itulah progres tadi. Oke, terus. Nah, puncaknya, ini baru dasarnya ya sebelum menuju teologi pembebasan. Kita kalau sukses dari awal tadi jadi insan, kita progres, jadi ahsanut takwim tadi, punya kreativitas, kehendak bebas, dan kesadaran, kita akan jadi manusia teomorfis.
manusia ideal. Jadi manusia teomorfis itu ya pokoknya manusia yang progresif, yang menang atas lumpur dan menomorsatukan ilahi. Nah, itu namanya manusia teomorfis. Cirinya tadi, kesadaran diri, kehendak bebas, dan kreativitas. Ditambah lagi, yang dia pegangi apa? Kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Jadi orang hidup itu ya butuh benar, juga butuh baik, juga butuh indah. Ini tiga hal seolah-olah misah tapi sebenarnya jadi satu. Yang benar itu pasti baik. Yang baik itu pasti indah. Silahkan kamu buktikan sendiri. Baik indah dirasakan maupun indah dilihat. Tidak ada kebenaran itu yang tidak baik. Dan tidak ada kebaikan yang tidak indah. Indahnya sedekah. Oh itu kan indah. Padahal sedekah itu kan kebaikan. Tapi kamu bisa ngomong bahwa itu keindahan. Kebenaran juga baik. Sholatlah sehari 5 kali itu kan kebenaran. Tapi itu kan juga sekaligus kebaikan. Puasalah sekaligus kebaikan juga untuk hidup kita. Jadi kebenaran, kebaikan, dan keindahan ini pilarnya. Untuk kebenaran kita butuh pengetahuan, untuk kebaikan kita butuh akhlak, untuk keindahan kita butuh seni. Tidak cukup hanya kebenaran, pengetahuan tentang benar salah, kita juga harus punya akhlak. Tidak cukup menyarankan kebaikan, kemasannya juga harus indah. Barang baik kalau dikemas dengan hal jelek, isinya apik tapi kemasannya misuh-misuh. Ya hasilnya jelek. Isinya tidak akan terjangkau orang. Orang ketemu isi itu kan setelah dia melewati bungkusnya. Kalau orang sudah tidak suka sama bungkusnya, jangan diharap dia masuk ke isinya. Oh, itu yang logika dakwahnya harus paham ini. Banyak orang berdakwah yang bungkusnya jelek. Sehingga orang malas sudah untuk masuk lebih dalam ke isinya. Maka bungkuslah dengan indah. Dan lakukan dengan akhlak, etis, baru orang akan ketemu kebenarannya. Kalau bungkusnya sudah kotor, sudah jijiki, ya orang tidak akan ketemu isinya. Oke, kalau kamu, saya itu sebenarnya suka kebersihan kok Pak, tapi kamu tidak pernah mandi. Loh, aslinya loh Pak, saya suka kebersihan. Tidak, kelihatan kamu kotor, tidak pernah mandi, tidak indah. Jadi bungkus itu menentukan. Jangan kan banyak di antara kita lebih penting isi daripada bungkus. Iya. Tapi orang akan menjauh dari isi kalau bungkusnya jelek. Pak, mutiara sekalipun kalau dibungkus kotoran tetap dia mutiara. Iya, mutiaranya tetap mutiara. Tapi orang begitu lihat kotoran, malas mendekat. Tidak dianggap dalamnya ada mutiaranya. Jadi penting. Makanya butuh pengetahuan, butuh akhlak, butuh seni. Seni itu ya kalau pidato namanya retorika. Jadi kemasan-kemasan yang indah. Tidak apa-apa kamu dakwah pakai lagu, pakai puisi, pakai yang indah-indah biar orang tertarik terus menengok isinya. Itu yang dulu dilakukan para wali songo di Indonesia. Dan kombinasi tiga hal ini kalau bisa kita wujudkan menunjukkan kita manusia yang teomorfik. Jadi manusia ideal. Nah, manifestasinya apa manusia ideal itu? Ya dialah Abdullah dan sekaligus Khalifatullah.
mengabdi pada Allah sepenuh hati sekaligus menjalankan amanat jadi khalifah di muka bumi juga sepenuh hati. Itulah manusia teomorfik. Tidak sibuk hanya mengabdi pada Allah urusan vertikal, tapi juga ngopeni lingkungan sekelilingnya urusan horizontal. Itulah manusia teomorfik, Abdullah dan sekaligus khalifatullah. Jadi tadi diawali dari bashar insan, puncaknya adalah manusia teomorfik. Itulah yang diinginkan oleh ahli syariati. Pertama-tama bangunlah dirimu dulu sebelum memberontak. Sebelum nasihati orang, sebelum meluruskan orang lain. Karena banyak di antara kita yang dirinya sendiri belum beres. Tapi mencoba untuk membereskan orang lain. Nah, itu kan biasanya terus jadi sumber masalah. Makanya bereskan dulu keinsanan, kebasyaranmu. Baru ayo melakukan manifestasi aktivitas-aktivitas sosial yang membebaskan.